Halo teman-teman semuanya, seperti yang udah aku bilang di video sebelumnya, kalau misalkan aku mau review tentang router TP-Link seri WR840N ini ya. Nah, jadi sebelumnya kita buka dulu plastik pelindungnya ya. Suaranya. Nah, ini dia unitnya. Antenanya ada 2, bisa diputar, bisa taruh di atas, bisa taruh di samping juga. Tampak atasnya ada ya kayak gini, ada tulisan TP-Link di depannya, ada logo dari TP-Link sendiri. Di sini ada lampu indikatornya, ada 3. Terus dari depannya seperti ini, polos, nggak ada apa-apa. Terus samping kanannya nggak ada apa-apa juga, samping kiri juga nggak ada apa-apa. Jadi ini yang bukan versi yang ada USB-nya, jadi ini khusus untuk router aja, jadi nggak ada yang buat modem yang colokin USB-nya. Kalau untuk bagian belakangnya di sini ada power adapter 0,6 ampere, jadi nggak nyampe 1 ampere. Sini ada colokan WAN. Seperti biasa pada router-router yang lainnya, colokan LAN-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalkan dari router induknya kita mau sharing ke router ini, kita nanti colokinnya ke yang ini. Nanti kalau misalkan kita mau bagi ke PC atau laptop, atau mungkin mau dibagi ke router yang lainnya lagi, atau ke LAN hub, nanti pakainya yang ini 1, 2, 3, 4. Nah, untuk powernya ada di sini. Di sini ada tombol UPS resetnya juga. Nih, kelihatan nggak ya? Nah, ini dia. Terus ini tampilan belakangnya. Untuk tampilan bawahnya di sini ada kode QR-nya. Jelaskan tentang produknya ini. Terus biasanya kalau misalkan router baru, kita kan biasanya kan disuruh masukin password sama username. Nah, username-nya biasanya namanya admin, kalau yang ini admin juga. Terus PIN-nya ada ini 8238186. Nanti setiap router beda-beda ya, tenang aja. Meskipun ini susah, kalau misalkan kita hafalin, nanti ini bisa kita ganti lewat aplikasi yang ada di routernya ini. Untuk pengenalan produknya itu aja. Tampak depannya seperti ini, tampak atas, belakang, pantalnya 2, bisa diputar. Nah, ini frekuensinya 2,5 GHz, untuk kecepatannya 300 Mbps. Jadi kecepatan 300 Mbps itu bukan terus kita punya router ini terus kita bisa dapat kecepatan 300 Mbps ya guys ya. Jadi 300 Mbps itu maksimalnya. Jadi kalau misalkan dari beberapa provider, misalnya dari Telkom atau dari IndiHome, terus dari ya yang lainnya lah, itu kan biasanya kan kita beli paketnya macam-macam, ada yang 20 Mbps, ada yang 30 Mbps, ada yang 40 Mbps, ada yang 50 Mbps. Nah, itu tergantung dari paketannya. Jadi nanti jangan salah paham ya. Jadi kalau misalkan paketan internet kita itu ada di kita pesen yang 30 Mbps, berarti ini maksimal nerima juga 30 Mbps. Jadi sesuai sama apa yang sesuai sama paket yang kita beli. Jadi jangan salah paham terus nanti paket yang kita beli misalnya 30 Mbps terus akhirnya kita pakai router ini, kita tambahin router ini, terus nanti jadi router ini nanti keluar sinyal wifi-nya nanti jadi 300 Mbps. Itu enggak ya. Jadi 300 Mbps itu up to-nya. Jadi maksimal sampai 300 Mbps. Jadi kalau misalkan kalian di rumah kalian ada yang pakai paketan yang mungkin 100 Mbps atau 300 Mbps, jadi pakai router ini buat nyabang ke yang lainnya, ke ruangan lain atau ke tempat lain, itu bisa nanti bisa pakai wifi. Jadi ini bisa buat nangkep wifi, bisa juga buat nyebar wifi, bisa juga nanti dicolokinnya pakai LAN ini ya. Kalau misalkan aku saranin sih kalau misalkan mau pakai ini biar sinyalnya stabil, itu pakainya kabelan aja. Soalnya kalau kabelan kan langsung dari sini. Kalau sinyal wifi itu biasanya nanti kalau terhalang sama tembok atau benda apa, itu kadang nanti kekuatan sinyalnya kan jadi berkurang, nanti jarak jauh dekatnya itu kan juga berkurang juga. Nah, jadi aku saranin kalau misalkan mau pakai
PC atau laptop gitu nanti colokinnya pakai LAN ini aja. Tapi kalau cuman untuk browsing di tab atau misalkan di handphone atau di tablet itu bisa pakai WiFi aja. Kayak gitu. Terus ini antenanya ada 2, bisa diputar. Nah, cuman ini antenanya nggak bisa dilepas ya. Jadi udah paten seperti ini. Cuma nanti kalau misalkan nggak nyaman dengan posisi yang seperti ini, misalkan mau ditempel di tembok, ini kan kayak gini ya. Ini nanti bisa diputar gini terus taruh di atas gini aja. Nah ini, jadi bisa pasang gini, bisa dipasang gini juga. Nanti sesuaikan sama kebutuhan masing-masing aja ya. Enaknya gimana, mau pasang di tembok atau mau pasang di meja atau gimana gitu. Dia sesuaiin aja. Kalau soal antena kita dapat 2. Terus router ini dilengkapin dengan CCA. CCA itu adalah Clear Channel Assessment. Jadi itu untuk menstabilkan wirelessnya. Jadi misalkan jaraknya cukup jauh, itu kita misalnya sambil jalan-jalan kayak gitu, tapi jangan sampai melebihi jangkauan yang untuk routernya ini. Jadi misalnya kita sambil jalan-jalan, selama masih ada di jangkauan router ini, kita masih bisa connect terus dengan wifi yang stabil. Jadi nggak naik turun kayak gitu. Itu fungsinya CCA di situ. Nah terus ini juga udah support untuk berbagai Windows 2000, Windows XP, Windows 7, 8, 10 juga udah bisa. Untuk yang pakai Mac OS juga udah bisa. Terus yang pakai Linux juga bisa. Jadi udah compatible dengan semua Windows ya. Jadi udah bisa dipakai seperti yang ya bisa mumpuni lah. Jadi nggak perlu gonta-ganti router lagi, nggak perlu gonta-ganti wireless lagi. Ini udah cukup lah. Ini harganya cukup murah. Ini aku dapetin dengan harga 150.000 kurang 2.000, jadi 148.000. Aku belinya di Shopee. Nanti link pembelian aku cantumin di kolom deskripsi ya. Nah, kalau misalkan ada penjelasan yang kurang jelas nanti bisa ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan jawab sebisa saya ya. Nanti akan saya bantu. Terus untuk dayanya ini seperti yang saya bilang tadi, di sini ada colokan untuk power adapternya dengan daya 0,6 ampere, jadi nggak nyampe 1 ampere. Nah itu jadi nggak butuh biaya banyak ya, jadi dayanya cukup kecil tapi udah bisa nyebarin wifi kemana-mana kayak gitu. Nah ini kita bisa kalau untuk LAN kan ada 4. Kalau misalkan untuk wifi-nya nanti kita bisa dibagi jadi 8. Jadi nanti bisa dibagi sampai 8 password. Jadi kalau misalkan kalian punya ini terus mau dipasang ke kayak warung kopi atau rumah makan kayak gitu kan, kalau misalkan kita datang, bang minta passwordnya dong gitu kan. Nah jadi setiap orang tuh nanti passwordnya beda-beda dan kita bisa atur mau lamanya itu passwordnya berlaku sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu kita bisa setting dari sini nanti lewat IP address-nya. Nah terus untuk pembagiannya ada 8 password. Nah, nanti kalau misalkan udah mencapai 8 password, jadi mungkin kita bisa tambah lagi. Jadi ya mungkin yang password pertama untuk 2 orang, untuk yang password keduanya nanti bisa 3 orang seperti itu. Tapi untuk maksimalnya cuma sampai 8 aja. Tapi itu udah bagus banget karena hampir semua router sekarang saya rasa juga maksimal cuma sampai 8 aja. Nanti kalau misalkan mau ditambah sampai 16, 20, 24 itu ada alat tambahannya lagi kayak gitu. Nah untuk penambahan LAN, kalau misalkan di rumah kalian misalkan PC-nya ada 10, sedangkan sini colokannya cuma ada 4, nanti kalian bisa beli LAN hub. Itu colokannya ada macam-macam, ada yang 5, ada yang 10, ada yang 12, ada yang 8 gitu. Nanti sesuaikan sama kebutuhan kalian aja. Cuman kalau untuk saya sih, kalau untuk rumahan ini aja udah cukup. Untuk kantor-kantor kecil juga udah cukup. Untuk rumah makan juga bisa. Nah untuk penyetingannya nanti kalian bisa masuk ke IP address-nya di 192.168.0.1. Nah nanti kalian masuk ke situ, nanti ada pengaturannya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas atau misalkan ada yang tanya, bang gimana caranya ganti passwordnya, gimana caranya ganti usernya, gimana cara masuknya, nanti bisa tulis di kolom komentar aja. Nanti aku akan jelasin sesuai yang aku tahu. Kalau misalkan video ini membantu, semoga membantu. Kalau misalkan ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyain. Kalau misalkan
ada penjelasan yang mungkin salah atau misalkan kurang benar atau kurang tepat, bisa tolong dibenerin gitu ya. Terus untuk untuk pemasangannya di sini kalau misalnya ditempel di tembok ada 2 lubang. Nanti bisa pakai paku atau apa, colokinnya di sini terus nanti ditempel di tembok. Posisinya kayak gini. Nanti antenanya diarahin ke atas aja kayak gini. Jadi dia nggak mengganggu yang bagian depannya. Jadi terlihat lebih rapi kalau seperti ini kalau misalkan mau dipasang di tembok. Tapi kalau misalkan di meja ya lebih bagusnya kalau seperti ini. Atau kalau misalkan di tembok dipasangnya begini juga bisa. Nanti sesuaiin sama tempat kalian naruhnya ini aja. Untuk kestabilan sinyalnya kalau misalkan pakai LAN itu saya saranin untuk maksimal 100 meter aja. Kalau udah lewat dari 100 meter, misalkan kalian beli paket yang 20 Mbps atau 30 Mbps lah, nanti kalau misalkan kalian udah pakai kabelannya itu di atas 100 meter, nanti biasanya kecepatannya menurun, jadi nggak 30 lagi, jadi mungkin sekitar 28 atau 27 Mbps aja kayak gitu. Jadi saya saranin maksimal 100 meter. Kalau misalkan kalian tempat kerjanya atau mungkin tempat untuk berbagi internetnya lebih dari 100 meter, mungkin kalian bisa pakai 2 router atau 3 router atau selebihnya. Jadi sesuaikan sama kondisi lapangan tempat kalian untuk masang routernya aja. Mungkin itu review singkat dari router TP-Link WR840N. Semoga bisa membantu kalian. Siapa tahu pengen tahu tentang router ini, router sejuta umat, karena ini termasuk router yang murah ya. Harganya cuma 150 ribuan, tapi kita udah bisa dapat semua yang kita butuhkan yang ada di sini untuk wireless, untuk ini juga bisa untuk access point. Jadi bisa untuk nerima yang dari IndiHome misalkan kayak gitu, nanti pasnya langsung pakai ini bisa. Kalau misalkan mau pakai mirrorless-nya aja juga bisa. Jadi bisa semuanya lah pakai ini. Jadi menurut saya ini recommended banget. Dengan harga segitu kita udah dapetin fitur yang begitu banyak. Menurut saya bagus sih. Mungkin itu sedikit penjelasan saya tentang review tentang TP-Link ini. Semoga bisa bantu teman-teman ya. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti yang saya bilang tadi, bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, bisa di like, komen, dan subscribe. Kalau misalkan nggak suka, bisa pencet tombol dislike-nya ya. Oke, terima kasih. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Pamit dulu, sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye. I found a picture we took many years ago, when I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time.